membesarkan seorang diri, tiba-tiba dipanggil dengan kalimat sakit. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Pemirsa, buntut dari kasus penembakan Kompol Anumerta AKP Rianto Ulil, Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang menjadi penyebab kasus. 1 unit alat berat yang berada di lokasi tambang bersama 2 pelaku ikut diamankan. Dari video yang beredar, terlihat sejumlah aparat kepolisian sedang berada di lokasi tambang. Terlihat juga gundukan galian C yang sudah diberi garis polisi. Polda Sumatera Barat menyebut lokasi tambang berada di Batang Bangko, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Polisi telah menutup aktivitas di lokasi tambang galian C yang diduga menjadi latar belakang penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat lalu. Namun polisi belum mengungkap siapa saja pemilik tambang ilegal di kawasan ini. Kalau kasus galian C, karena kami juga masih mempercayakan Polres, biar saja Polres melaksanakan, kan tinggal proses penahanan, karena tersangka sudah kita tetapkan tersangka dan penahanan laporannya begitu ya. Berapa dari dua orang sama dua orang itu. Ya. Polisi terus mendalami kasus ini guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini. Sementara itu AKP Dadang Iskandar, tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto, akhirnya dipecat dari kepolisian. Keputusan pemecatan itu dikeluarkan setelah Dadang menjalani sidang etik di TNCC Mabes Polri. Dadang menerima keputusan itu dan tidak mengajukan banding. Kabak Ops Polres Solo Selatan AKP Dadang Iskandar telah selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP buntut aksi nekatnya yang menembak Kasat Reskrim Polres Solo Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar. Sidang etik yang digelar di ruang sidang KKEP TNCC Mabes Polri menghasilkan keputusan pemberhentian tidak hormat AKP Dadang sebagai anggota polisi. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan perbuatan yang dilakukan Dadang yang menembak Rianto merupakan perbuatan tercela. Memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Di sisi lain, selain sanksi administratif, Dadang juga dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya Dadang ditetapkan sebagai tersangka setelah menembak AKP Rianto hingga tewas di Mapolres Solok Selatan Jumat lalu. Dugaan sementara Dadang menembak AKP Rianto karena ketidaksukaannya ke korban yang telah menangkap seseorang yang terlibat kasus tambang pasir dan batu ilegal di Solok Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kompolnas menegaskan mekanisme penyidikan kasus penembakan Kompol Anumerta Rianto Ulil telah sesuai dengan peraturan. Kompolnas juga mendukung penyidikan dugaan tambang ilegal yang ditangani korban serta kasus pidana pelaku diambil alih Polda Sumbar. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada membaik. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan
pengembangan secara pas, ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitin, jadi saya hanya mengingat, karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena fungsi saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa, usai memastikan pelaku mendapat ganjaran setimpal, polisi juga memberikan penghargaan kepada sosok Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Korban mendapat penghargaan karena menindak kasus tambang ilegal yang dilindungi seniornya sendiri. Video amatir ini mengabadikan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor memimpin apel sebelum menggerebek tambang emas ilegal di Solok Selatan. Bersama anggotanya, korban menyegel salah satu lokasi tambang emas. Almarhum sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal hingga mendapat penghargaan dari Kapolda Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai sosok yang teguh dan loyal, mengemban tugas dari atasan selama 1 tahun mengabdi di Polda Sumatera Barat dan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga, almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Pasca penembakan yang menewaskan AKP Ulil Rianto Ansor, pelaku AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Akibat penembakan, korban meninggal usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Usai divisum, jenazah korban diterbangkan menuju kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Nyawa aparat penegak hukum yang melayang akibat berbagai alasan dari hal sepele berawal dari sakit hati, asmara hingga berpegang teguh pada idealisme menjadi penyebabnya. Semoga ke depan tidak ada lagi korban-korban aparat yang berjatuhan, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Saya Anisha Dasuki, sampai jumpa.